Allahu Rabbi, Rabbi Ta'ala. Allahu Rabbi, Allahu adalah Tuhanku. Rabbi Ta'ala, Engkau adalah yang maha tinggi. Allahu Rabbi, Rabbi Ta'ala. Lalu hati di sini. Wahai Allah, Engkau Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Apalah jadinya jika aku tidak mampu menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Jadi malam ini tadinya saya akan membacakan surga pada kitab surga, tapi sepertinya Masyaihina mengalihkan perhatian kita untuk menceritakan sesuatu yang lain. Yang ini mungkin pelajaran yang cukup sangat tinggi mungkin. Menurut saya ini sangat tinggi sekali. Jadi dari tadi saya berusaha untuk merangkai cahaya-cahaya yang muncul di hadapan kita untuk diceritakan dari ilmu-ilmu yang akan kita serap bersama insyaallah. Di studio saya ini ada dia Imam Rabbani ada dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa 'alal amri minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatlah kepada pembimbing kalian. Ma'rifah merupakan suatu perjalanan yang sangat amat panjang. Ma'rifah tidak dapat kalian baca di buku-buku. Ma'rifah merupakan suatu perjalanan ruhaniyah antara hamba dengan Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Tentu hal ini tidak mudah untuk disampaikan atau diceritakan, karena di mana suatu perjalanan yang panjang, tentu kita hanya mampu menyerap atau memberikan suatu kesimpulan atau menyederhanakan apa ilmu-ilmu yang muncul pada setiap perjalanan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu dan hikmah, ilmu untuk hati kita dan hikmah untuk memberikan pencerahan bagi pikiran dan jiwa kita. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seorang wali Allah atau seorang syekh atau kekasih Allah, tentu dia adalah orang yang selalu hadir di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia tidak hadir di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia bukanlah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin saja kita bisa membaca buku-buku tentang ma'rifah, buku-buku tentang hakikat, buku-buku tentang ilmu hikmah, tapi apa gunanya buku tersebut tanpa sebuah bimbingan? Apa gunanya dalam seorang pembimbing? Maka buku-buku itu akan seperti lampu-lampu, bola lampu yang tidak dapat menyala, dan itu akan memberikan kita suatu kegelapan dalam hati kita. Karena kita merasa tahu padahal kita tidak pernah tahu. Kita merasa mengerti padahal kita tidak pernah mengerti. Kita merasa menguasai padahal kita belum pernah melangkah satu langkah pun ke dalamnya. Inilah perbedaan ilmu awraq wal ilmu anzar. Ilmu awraq adalah ilmu yang kita baca dari buku-buku, tulisan-tulisan yang kita pahami melalui arti-arti yang kita mengerti. Namun ilmu azwaq atau ilmu azwaq yaitu ilmu yang kita hidup dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beribadah. Inilah ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ilmu yang kita hidup ketika kita berbanding dengan Gusti Allah di hadirat Ilahi itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malikul halawa wa malikul dunia, ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu ruhaniyah dan ilmu jasmaniyah, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu kearifan dan ilmu kita yang nyata seperti saat ini. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina amanu atullaha wa atur rasul wa 'alal amri minkum. Jadi
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita mengatakan bahwa kita ini beriman pada Allah tanpa melalui bimbingan, tentu kita hanya memberikan klaim-klaim dusta atau klaim-klaim palsu, atau kita hanya mengada-ngada pada diri kita. Namun yang benar, kita bisa beriman pada Allah dengan cara beriman pada pembimbing kita. Kita percaya dengan syekh kita. Ketika kepercayaan kita 100%, maka iman kita pun pada Allah 100%. Ketika iman kita 50%, maka kepercayaan pada syekh pun 50%, dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, tanda kalian beriman adalah pertama atiullah. Kalian akan patuh pada Allah Subhanahu wa taala karena kalian percaya pada Allah. Lalu wa'atiu rasul, kalian akan patuh pada Nabi karena kalian percaya pada Nabi. Artinya kalian tidak akan bisa menjangkau Allah, tidak akan bisa percaya pada Allah kecuali dengan percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Kalian tidak akan bisa beriman pada Nabi, kalian tidak akan bisa beriman pada Allah kecuali kalian beriman pada pembimbing kalian. Ini adalah sesuatu yang logis atau relevan, karena jika Allah Subhanahu wa taala ingin setiap orang beriman padanya tanpa melalui para nabi, tentu Allah tidak akan mengirimkan para nabi dan rasul dalam kehidupan ini. Allah adalah Allah. Lalu dia ingin memberikan suatu jembatan atau tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Maka Allah kirimkan para nabi dan rasul. Lalu setelah para nabi dan rasul, maka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sebagaimana tadi diceritakan bahwa makrifah adalah suatu perjalanan yang sangat panjang sekali. Tidak bisa diceritakan hingga yaumul hisab pun tidak akan selesai dibicarakan, karena ilmu ini tidak pernah habis. Ilmu ini berasal dari bahrul qudrahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, dari hadiratnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, dari huruf-huruf di dalam Quran, di mana setiap huruf Quran ini memiliki 24.000 samudra. Satu samudra itu ketika diselami maka orang akan hilang, maka 2 samudra dia tidak ada, dan seterusnya. Ini sebagaimana para wali-wali di zaman dulu maupun di zaman sekarang ilmunya adalah sama. Bedanya adalah jika di masa sekarang ilmu itu diupdate terus sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, namun disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wali-wali di zaman sekarang itu hidupnya lebih normal sebagaimana hidup Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke kita melalui Masyaikh Nabi Thariqatin Naqsyabandiyah Aliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua melalui Masyaikh, yaitu setiap kita hendak melakukan sesuatu, atau kita duduk-duduk, atau kita majelisan, atau kita apapun yang mau kita lakukan, maka kita diperintahkan untuk membaca nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul i'tikaf, nawaitul riyadhah, nawaitul suluk, nawaitul saum, al-azim, hadzal masjid, hadzal jami' ilahi anta maqsudi wa ridhaka maslubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika nasru minallah wa fathun khalid. Ini adalah suatu antena atau suatu pemancar yang radiusnya itu tidak terbatas dan tidak ada penghalang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah nawaitul arba'in, ya Allah saya berniat 40. Seolah-olah kita berniat 40 sebagaimana ibadah kita berniat 40. Melakukan 40 hari. Apa itu nawaitul uzlah? Yaitu melakukan suatu uzlah atau suatu perjalanan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uzlah atau hijrah. Lalu bagaimana cirinya adalah orang itu akan mulai berkurang karakter buruknya, orang itu akan memiliki intensitas ibadah yang lebih baik lagi. Nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul suluk. Suluk adalah suatu langkah atau perjalanan. Orang-orang yang melakukan suluk disebut orang salik atau orang yang melakukan perjalanan. Jadi nawaitul arba'in
kita seolah-olah meminta Gusti Allah agar kita diberikan hasanat atau keutamaan orang-orang mukmin 40, lalu uzlah orang-orang yang benar untuk berhijrah, lalu suluk orang-orang melakukan perjalanan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Uzlah itu kepada Nabi, suluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan meninggalkan ego kita untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa iman itu memiliki sekian ratus sekian cabang. Namun paling dekat adalah menyingkirkan batu dari jalan kalian. Lalu iman yang tertinggi cabangnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya kalau mungkin para kiai atau para ustadz menafsirkan kalau kita di jalan ada batu kita singkirkan maka itu beriman supaya orang tidak jatuh, itu betul. Ilmu harfiah atau ilmu yang dihasilkan dari tulisan atau otak atau kepala. Namun jika ilmu ini ditafsirkan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan Syekh Abdullah Faisal Al-Qastani menceritakan bahwa ketika Nabi mengatakan cabang iman paling rendah dalam menyingkirkan batu dari jalan kalian itu adalah menyingkirkan ego kalian dari jalan hati kalian untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ego kita ini seperti batu yang membatu, dia selalu menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling gampang, ketika waktu sholat itu datang, ego kita akan mengatakan, oh nanti dulu. Jadi kita dihalangi oleh ego kita. Kita ingin mematuhi Allah, tapi setan berusaha untuk menghalangi jalan kita melalui ego kita. Setiap kita mau hendak melakukan kebaikan, itu akan menjadi batu untuk menghalangi pintu hati kita untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dihilangkan dulu dengan cara bermujahadah, dengan cara tazkiyatun nafs dan tarbiyatun nafs. Tentu ini melalui suatu bimbingan, tanpa bimbingan itu sangat mustahil sekali. Maka setelah itu insya Allah akan perjalanan sampai ke la ilaha illallah. Ketika sudah tidak ada apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembah dalam hati atau pikiran atau diagungkan dalam hati dan pikiran, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nawaitul uzlah, nawaitul suluk, nawaitul riyadhah. Kita berniat untuk berriyadhah, untuk melatih diri kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Melatih ego kita supaya dia disiplin, melatih ego kita, diri kita, seluruh tubuh kita, baik jiwa maupun raga kita untuk berdisiplin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdisiplin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengikuti bimbingan dari seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul rabah, nawaitul khalwah. Ketika kita mengatakan nawaitul khalwah, seolah-olah kita mendapatkan kebaikan hasanah daripada orang berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalwat ini sangat sulit untuk dilakukan. Tentu ini harus melalui suatu perintah dari Syekh. Jika di dunia ini, manusia Nabi mengatakan, jika di dunia ini kita tidak pernah khalwat, maka setiap orang akan melakukan khalwat di alam kubur 40 hari, dan itu sangat berat dan sangat mengerikan. Namun ada cara-cara untuk mengurangi khalwat tersebut. Salah satunya adalah duduk bersama wali Allah Subhanahu wa taala 1 jam, tidak akan mengurangi jatah kita khalwat di alam kubur dan sebagainya. Termasuk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi itu dilahirkan. Insya Allah ini kita akan bicara di video lain. Lalu kanjeng Nabi melalui masyaihina mengatakan nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul suluk, nawaitul rabah, nawaitul saum. Kita berniat berpuasa, seolah-olah kita akan mendapatkan hasanah daripada puasa-puasa orang ahlu saum, orang-orang ahli berpuasa dari nama Nabi Adam hingga yaumil hisab. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengatakan inna ma'amalu binniyat. Jadi suatu amal itu tergantung darinya. Kita berniat nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul rabah, nawaitul suluk untuk saum. Lalu al-azim hadzal masjid. Di hadzal masjid
seolah-olah kita berniat melakukan semua itu di dalam masjid, atau beriktikaf 40 hari di dalam masjid, khalwat 40 hari di dalam masjid, saum 40 hari di dalam masjid, seolah kita nggak makan nggak minum 40 hari di dalam masjid. Lalu riyadhah, lalu suluk, seolah kita melakukan amalan-amalan sebagai ahli-ahli ibadah itu dalam masjid. Makanya ini penting sekali untuk dibaca setiap apapun yang kita melakukan. Hadzal masjid, hadzal jami'. Sebenarnya ketika hadzal masjid itu kita tekankan dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi mengatakan bahwa bahwa qalbul mukmin itu baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu masjid adalah rumah bagi Allah Subhanahu wa taala, baitullah. Lalu hadzal masjid, hadzal jami'. Lalu seolah kita itu melakukan itu berjamaah bersama orang-orang yang melakukan amal itu di seluruh zaman di masa Nabi Adam hingga Yaumul Hisab. Insyaallah seperti itu penafsirannya. Karena cahayanya begitu kuat sekali, jadi saya tidak mampu untuk membaca secara detail untuk dijelaskan melalui bahasa mereka. Saya hanya menerjemahkan kesimpulan dari apa yang muncul malam ini. Jadi di hadzal masjid wa hadzal jami', lalu setelah itu disambung ilahi anta maksudi. Ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, anta maksudi, engkau adalah maksudku ya Allah. Ini sangat penting sekali. Makanya thariqah atau tasawuf ini adalah jalan hati. Kalau syariah itu adalah mendisiplinkan tubuh kita, namun tasawuf atau thariqah itu adalah mendisiplinkan jiwa kita, mendisiplinkan hati kita. Kita mungkin ibadah, mungkin sholat, mungkin shaum Ramadan, mungkin zakat, mungkin haji, mungkin umrah, mungkin sedekah dan lain-lain. Tapi jika hati kita ini berpenyakit, tentu semua itu tidak akan diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin niat-niat yang lain kecuali selain daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya thariqah itu fungsinya adalah untuk memperbaiki syariah. Walaupun syariah kita sudah benar secara fisik, secara ilmu fikih, namun kalau hati kita ini belum ikhlas pada Gusti Allah, maka syariah kita itu sebenarnya berantakan atau akhir dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu Allah hanya menyuruh para malaikat hafazah untuk mengambil, raqib dan atid untuk mencatat. Namun jika ibadah itu dengan hati yang benar, niat yang benar, sebagaimana tadi disebutkan innama amalu binniyah, maka Allah sudah akan mengambil amalan tersebut. Jadi penting sekali. Jadi kalau ditanya apakah tasawuf atau thariqah itu enggak banyak sekali darinya. Salah satu adalah innama amalu binniyah, itu adalah ilmu hati. Dan juga di ayat Al-Quran yang lain yang akan kita jelaskan di waktu-waktu yang lain. Lalu ilahi anta maksudi, wahai engkau, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah maksud tujuanku ya Allah. Jadi tujuan kita bukan surga, bukan lagi neraka, namun tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masih memiliki rasa berat atau malas beribadah, artinya kita masih takut masuk neraka. Jika kita mengalami kenikmatan dalam beribadah, berarti kita masih berharap tentang surga-surga. Namun jika kita beribadah pada Allah, itu tidak ada rasanya hanya rasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu-ilmu atau cahaya Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati kita, itu baru namanya anta maksudi. Karena dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada baik dan tidak ada buruk, tidak ada surga dan tidak ada neraka, adanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilahi anta maksudi. Lalu setelah maksudnya Gusti Allah, ketika kita mengatakan anta maksudi, itulah maksud tujuanku. Ini kalau ditafsirkan melalui ilmu syariah atau ilmu harfiah. Padahal maksud dari ini dalam hadirat Gusti Allah, barusan gambarnya muncul, itu kebalikannya malah. Pertama adalah ilahi, wahai engkau Tuhanku. Artinya bahwa kita ini lebih kaya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita punya Tuhan yang mampu menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang maha kaya, sedangkan Allah tidak memiliki Tuhan. Makanya ketika ilahi, sesungguhnya kita ini lebih kaya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan kalian tafsir dengan
dengan pikiran kalian karena akan menjadi tersesat. Saya tidak menafsirkannya melalui pikiran saya, tapi saya menafsirkan ini melihat cahaya yang muncul di hadapan kita saat ini. Jadi ilahi ketika itu, wahai engkau ya Allah, sesungguhnya aku lebih kaya daripada engkau. Kenapa demikian? Karena aku punya Tuhan yang maha kaya, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Aku adalah fakir ya Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki Tuhan. Ini perbedaannya. Makanya ilahi. Setelah itu anta maksudi, engkau adalah puncak tujuanku. Maksudnya sebenarnya bukan tujuan kita kepada niat kita pada Gusti Allah, bukan itu, tapi lebih tinggi lagi. Itu dari hadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah bahwa anta maksudi ya Allah, jadikanlah hatiku ini, perasaanku, jiwaku, pikiranku, sifatku, perilakuku, jasmani dan rohaniku ini sesuai dengan maksudmu ya Allah. Ini sebenarnya ilmu ma'rifah sebenarnya. Ini sebenarnya orang yang fana'i syai, fana'i rasul, fana'ina. Jadi dirinya hilang melebur, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam dirinya. Makanya ilahi anta maksudi. Setelah memiliki Gusti Allah memberikan kesadaran yang sangat tinggi, sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita ini fakir, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Tapi kita punya Tuhan dan Gusti Allah tidak punya Tuhan. Setelah itu baru kita berharap bahwa seluruh jiwa dan raga kita itu sesuai dengan maksudnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya ma'rifah atau fana'ina. Lalu ilahi anta maksudi, lalu waridho kamatslubi. Waridho kamatslubi kalau diartikan secara harfiah, ya Allah, ridhomu yang aku harapkan, yang aku tambahkan ridhomu ya Allah. Namun dalam hati Gusti Allah maksudnya begini, wahai hambaku, engkau meminta supaya aku membuat hatimu itu ridho terhadapku. Ini maksudnya. Jadi supaya hati kita ini ridho pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta ridho Gusti Allah, artinya kita masih melakukan maksiat, kita masih melakukan perbuatan membuat Gusti Allah nggak ridho dan sebagainya. Makanya kita mohon supaya Gusti Allah ridho pada kita. Namun ketika kita mengatakan waridho kamatslubi, malam kita jalinya adalah Gusti Allah itu membuat hati kita ridho pada Gusti Allah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita ini tidak pernah ridho pada Gusti Allah. Kita sholat, kita ngerundel. Kita zakat, kita ngerundel. Kita sedekah, kita lihat kanan kiri orang pada lihat kita sedekah. Lalu kita puasa, kita bangga karena orang pada nggak puasa. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu penafsirannya. Jadi membuat hati kita ini ridho pada Gusti Allah. Yang paling umum atau paling klasik adalah kita membuat Gusti Allah membuat hati kita ridho terhadap kebutuhan hidup yang Gusti Allah kirimkan dalam perjalanan hidup kita. Ini yang paling sulit sekali. Makanya ibadah-ibadah itu punya fadilah atau hasanahnya masing-masing yang sudah dihitung atau sudah dijelaskan dalam ilmu syariah. Namun ketika kita ridho pada Gusti Allah, ada kita sabar pada Gusti Allah, kita ikhlas pada Gusti Allah, maka pahalanya adalah tidak terhingga, karena Gusti Allah sendiri akan memberikan pahala. Inilah yang Allah maksud bahwa innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah bersama hamba yang sabar. Artinya Gusti Allah akan bersama hamba tersebut. Di mana itu ma'iyah itu yaitu di dalam qalbu. Makanya karena syai artinya butuh bimbingan seorang syai, lalu disampaikan ke hadirat Nabi, karena syai itu orang yang pasti selalu hadir di hadirat Nabi, lalu akan menjadi fana'i rasul, lalu fana'illah atau fana' pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tafsir daripada ayat Al-Quran bagaimana Nabi SAW ceritakan bahwa innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah itu bersama hamba yang sabar. Allah tidak mengatakan aku bersama muslim yang sabar, aku bersama non-muslim, tapi Allah hanya mengatakan aku bersama hambaku yang sabar. Jadi ini universe. Jadi siapapun yang bisa bersabar pada Gusti Allah, maka Allah SWT akan bersamanya dalam perjalanan hidupnya di dunia hingga yaumil hisab. Makanya jasadnya akan utuh. Lalu waridho kamatslubi, terus atini mahabbataka, atini mahabbataka. Nah, ditafsirkan oleh ilmu harfiah atau ilmu fikih atau ilmu syariah, bahwa kita ini meminta cintanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kecintaan supaya kita dicintai oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun kalau dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakiki, ini mahabbataka, yaitu bahwa kita ini dalam hati kita, cinta kita ini supaya Allah itu menghilangkan segala sesuatu kecintaan dalam hati kita selain daripada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa hati kita ini mencintai apa-apa yang Allah cintai. Hati ini mencintai apa-apa yang Allah cintai. Hati ini mencintai apa yang Allah cintai. Kurang lebih seperti itu. Bukan apa yang kita cintai. Kalau hati kita pasti mencintai keluarga kita, anak istri kita, mencintai harta benda kita, mencintai ilmu kita, mencintai jabatan kita, mencintai kekayaan kita, mencintai kemiskinan kita, dan sebagainya. Namun ketika kita mengatakan ini mahabbataka, yaitu ya Allah, buatlah hati ini, buatlah hati ini sebagaimana perasaanmu dalam mencintai apapun yang engkau cintai dalam hati kami. Ini adalah tafsir dari ilmu tasawuf. Lalu ini mahabbataka wa ma'rifatika. Makanya kalau ini mahabbataka, ini seseorang itu hatinya akan keluar daripada atmosfer dunia ini. Dia tidak memiliki gravitasi lagi dengan dunia ini. Yaitu apa? Yaitu kesenangan yang ada dalam dunia ini. Seperti apa itu kesenangan dunia ini? Hawa nafsu, wanita, lalu tahta, lalu harta, lalu kenikmatan kebenaran yang ada di dalamnya, lalu pria-pria juga, wanita mencintai pria mencintai wanita, dan sebagainya. Walaupun ini dihalalkan dalam ilmu syariah, namun jika orang itu menempuh jalan thariqah untuk sampai di hadirat ilahi, maka semua cinta itu bisa menjadi tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan cemburu, akan ghayur, akan maha menyemburi sekali begitu. Jadi itu semua dihilangkan, yang ada hanya cintanya Gusti Allah dalam hati kita, sehingga kita mencintai Allah sebagaimana Allah mencintai apa yang Allah cintai. Begitu. Barulah saat itu seseorang akan diberikan ilmu-ilmu atau pujian-pujian atau pengetahuan-pengetahuan yang itu muncul dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya mahabbat. Di mana ketika orang mencapai titik itu, dia keluar dari atmosfer itu, dia keluar dari keinginan hawa nafsu di dunia ini, maka dia akan hidup di dunia ini menjadi orang yang nafsu. Jadi dia tetap berumah tangga, dia tetap bekerja, dia tetap bertetangga, dia tetap menjalankan aktivitas bagaimana manusia pada umumnya, seperti Nabi SAW dalam di masa hidupnya. Namun hatinya itu selalu hadir dalam hadirat Gusti Allah. Jadi apapun yang dilakukan pasti akan menemui petunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu yang sangat subhat sekali atau syirik yang tersembunyi. Misalnya makan minum. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memang membolehkan dua keinginan ego itu untuk dipenuhi, yang lain tidak diperbolehkan, yaitu pertama makan minum, yang kedua adalah berpoligami. Maka orang-orang yang menempuh jalur tersebut, bahkan dia mau makan mau minum pun, dia akan melihat bagaimana perasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya egonya mau makan sate, dia akan makan selain sate. Misalnya egonya ingin makan telur dadar, dia akan makan selain telur dadar. Jika egonya kepingin makan mie ayam, dia akan makan selain mie ayam. Hal-hal yang membuat egonya senang dihilangkan, karena rumus untuk bisa hidup dengan Gusti Allah itu, yaitu apa yang Allah senangi adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh ego. Dan begitu pula apa yang disenangi ego adalah apa yang segala sesuatu yang tidak disukai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ego suka makan minum, suka aktivitas seksual. Allah Subhanahu wa taala tidak makan minum. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatan seksual. Ini perbedaannya, maka kita disuruh berpuasa, saum berpuasa. Dan tadi kita juga niat nawaitu saum, ya Allah hamba berniat berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang di zaman Nabi Adam hingga yaumul qiyamah. Jadi penting sekali untuk membaca niat tersebut. Jadi artinya mahabbah, setelah
kita mencintai apa yang Allah cintai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan qalbu tersebut atau jiwa tersebut menuju ma'rifah. Ma'rifah kita, mana ma'rifah ini perjalanan sangat panjang sekali. Bukan sesuatu yang dibaca di buku-buku lalu diajarkan di universitas atau di tempat-tempat pendidikan. No, bukan. Ma'rifah itu adalah pribadi seorang hamba dengan Allah, pribadi Allah kepada seorang hamba. Dan ini setiap hamba pasti berbeda. Setiap wali pasti berbeda. Apa pencapaiannya tidak sama. Nah, maka setelah mahabbah, setelah benar-benar hati itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan, seseorang itu akan dikumpulkan bersama apa yang dia cintai. Kalau hatinya itu adanya hanya cintanya Gusti Allah, dia akan dikumpulkan bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu niatnya apa? Wa ma'rifatika, wa ma'rifatika, wa ma'rifatika. Ya Allah, setelah cintamu yang masuk ke dalam hatiku ini menyatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu ma'rifah. Suatu pembukaan. Jadi ma'rifah itu bukan melihat sesuatu, bukan. Ma'rifah itu bukan melihat spiritual, bukan. Ma'rifah itu bukan bisa mengeluarkan keajaiban, bukan. Karena setan pun melihat sesuatu, jin pun melihat sesuatu, jin pun bisa melakukan keajaiban. No. Ma'rifah itu ketika seseorang itu telah mencapai kesadaran diri bahwa dirinya bersama Tuhannya itu tidak ada jarak, itulah ma'rifah. Begitu. Lalu dia akan merasa bahwa dirinya itu sangat lemah sekali daripada apa yang pernah dia pikirkan. Makanya dia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus benar apapun yang mau dilakukan. Sampai-sampai kanjeng Nabi selalu berdoa, ya Allah jangan tinggalkan hamba sedikit pun, sekejap pun kepada ego hamba, walau hanya sekejap. Begitu. Nah lalu ketika seseorang itu telah mencapai ma'rifah, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Qur'an melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga masyayikhina mengatakan bahwa awliya Allah, inna awliya Allah yanzuru binurillah. Wali-wali Allah itu kekasih Allah adalah melihat dengan penglihatan Allah, dengan nurnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini kita bisa melihat ruangan ini kan ada cahaya di atas kepala kita, ada lampu yang nyala di sini. Coba kalau lampunya dimatikan, tentu kita tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitar sini. Kita tidak bisa membedakan warna-warna yang ada di sini. Kita tidak bisa mengenali apa yang ada di tempat ini. Kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun yang ada di sini kecuali melalui cahaya. Wali-wali Allah pun begitu. Makanya wali-wali Allah selalu menunggu petunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak melakukan sesuatu melalui hawa nafsunya sendiri atau egonya sendiri. Ma'rifatika. Nah, ketika mencapai tersebut, begitu. Ketika seorang telah mencapai titik tersebut, karena jiwanya, hatinya, dirinya ini diangkat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala di hadirat ilahi, maka efek daripada itu apa? Hamba tersebut akan dimusuhi atau akan difitnah oleh orang-orang, bahkan mungkin para ulama atau ustadz atau apapun, karena kalau mungkin bahasanya kita itu simpelnya mungkin karena ilmunya belum nyampe gitu ya. Tapi itu kalau itu terkesan angkuh, jadi tidak boleh. Maksudnya begini, orang-orang yang sampai ma'rifah itu memiliki kebiasaan yang tidak seperti orang pada umumnya. Karena kebiasaan dia itu adalah kebiasaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perbedaannya. Dia tidak nyaman bersama orang-orang dan orang tidak nyaman bersama dirinya. Karena kebiasaannya Gusti Allah nggak sama dengan kebiasaan orang-orang. Kebiasaan Allah tidak sama dengan kebiasaan ego orang-orang. Makanya nggak nyaman gitu. Lalu artinya mahabbataka ma'rifatika. Makanya orang itu akan diuji terus untuk membuat makrifah itu kekal, begitu. Untuk hubungan itu menjadi abadi, kekal. Makanya diuji sebagaimana kanjeng Nabi itu semasa hidupnya juga diuji terus. Ujinya paling berat.
Dan kanjeng Nabi juga dicemooh, juga dibicarakan buruk oleh kaumnya sendiri. Sama, wali-wali Allah pun begitu. Jika kanjeng Nabi itu orang yang paling menderita oleh kaumnya sendiri, maka awliya Allah, wali-wali Allah itu orang yang juga orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan oleh orang-orang sendiri, oleh para pengikutnya sendiri. Dan ini adalah merupakan sunatullah, artinya wali itu telah mengikuti jalan daripada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang itu belajar ilmu agama lalu dia kepilih hidup enak, tenang santai, ingin punya posisi di masyarakat atau dalam suatu jabatan lalu bisa mendapatkan banyak uang dari itu, lalu terkenal, batuk saja bisa disembah orang atau supaya tangannya dicium orang-orang, maka jangan jadi ulama, karena itu adalah ulama yang ulama yang buruk, kata kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama yang sesungguhnya adalah al-ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris daripada nabi-nabi. Artinya mereka diwaris hukum dan jiwa kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika seorang mencari ma'rifah, maka hidupnya biasanya tragis, sukanya banyak sekali dari berbagai arah. Karena dan Syekh mengatakan orang itu mungkin bisa saja diberikan izin untuk memimpin zikir khatamul fajr atau memimpin majelis zikir seperti ini. Tapi tidak setiap orang diberikan izin untuk memberikan suhbah atau membimbing seperti ini. Kenapa demikian? Karena itu izinnya berbeda lagi. Kalau orang itu sampai diberikan izin untuk membimbing, maka dia itu akan ditazkiyah, dia akan ditarbiyah seumur hidupnya sampai akhir hayat dia. Di tazkiyah itu dia itu suruh buat amalan terus dan disuruh bertobat terus menerus. Nah, dan dia juga ditarbiyah, dicerdaskan jiwanya, supaya jiwanya ini mengenali ketika dia melakukan sesuatu, ini egonya apa jiwanya, ini setan apa Gusti Allah menyuruh dalam dirinya. Jadi seperti itu. Makanya ketika ujian itu terus menerus dan dia tidak berubah pada Allah Subhanahu wa taala, niatnya tidak pernah berubah, maka Allah akan membuat itu menjadi baqo atau abadi. Hubungan itu menjadi baqo atau abadi. Nah, makanya setelah itu nasru minallah wa fathun qarib. Jadi pertolongan Allah akan menyertai dirinya. Makanya doanya dikabulkan Gusti Allah. Apa yang mustahil bagi orang lain tidak mustahil bagi hamba tersebut. Apa yang dia minta, dia tidak minta bagi dirinya sendiri. Apa yang dia doakan pasti kebaikan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagaimana dalam syariah, hal pertama dalam Islam adalah thaharah atau bersuci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini secara ilmu syariah atau fisik. Ketika kita mau sholat, mau beribadah, mau masuk masjid, maka kita harus bertoharah. Ketika kita pipis, maka cukup disiram lalu kita ambil wudhu untuk membersihkan semua itu. Namun ketika kita junub, maka cara membersihkannya dengan mandi ghusla. Setelah itu baru kita ambil wudhu. Apakah itu cukup? Itu belum cukup. Karena itu hanya membuat kalian masuk surga atau masuk neraka. Namun jika kalian ingin hidup bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus melakukan thaharah itu secara spiritual maupun secara jasmania. Jasmania sebagaimana diceritakan dalam syariah tadi, secara ruhaniyah atau secara spiritual, maka kita harus bersuci hati kita dari segala sesuatu yang dikirimkan oleh setan, oleh ego. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti minggu lalu yang diceritakan tentang Nabi Adam diciptakan tubuhnya, lalu diikuti oleh Azazil, oleh iblis, lalu malaikat itu mencongkel bekas ludahnya itu, lalu diciptalah anjing. Nah, bekas congkelannya itulah jadi pusar manusia. Jadi pusar manusia dulunya itu adalah bekas congkelan daripada ludahnya daripada iblis atau Azazil. Maka itu harus dibersihkan. Nah, ketika kita dalam ilmu syariah kita bertoharah, kita mungkin ambil wudhu atau balik ghusla itu sudah cukup. Namun untuk hidup bersama Gusti Allah, untuk supaya amalannya diterima Gusti Allah, untuk supaya mencapai ma'rifatillah, maka itu belum cukup. Maka dia harus membersihkan hatinya terus menerus. Makanya di tazkiyah dibersihkan dengan istighfar. Maka setelah bersolat fardu baca istighfar minimal 100 kali. Setelah itu setelah syahadat 3 kali, lalu istighfar 100 kali.
Setelah itu apa? Setelah itu diberikan ujian-ujian untuk jiwa ini menjadi cerdas atau tarbiyah supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama, dia tidak jatuh pada lembah yang sama, dia tidak melakukan maksiat pada perbuatan maksiat yang sama. Ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Pertama adalah bertaubat, mensucikan diri, bertoharah. Setelah itu dia naik berikutnya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia beribadah pada Allah, maka dia akan berusaha untuk menghilangkan karakter buruk dalam hatinya. Barulah dia akan dinaikkan terus hingga mencapai ma'rifah, hingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Apapun yang kita bicarakan malam ini, saya hanya menyingkat sangat simpel dan sangat sederhana sekali supaya kita bisa sedikit untuk mengerti, walaupun kita tidak pernah bisa mengerti karena cahaya yang muncul begitu luas sekali, dan saya pun tidak bisa melihat ujung daripada cahaya ini. Saya tidak bisa membaca keseluruhan dari ilmu-ilmu ini karena ini ilmu-ilmu ini huruf-hurufnya juga huruf Arab, dan ini muncul di hadapan kita. Jika kita lihat seolah-olah seperti kita di atas langit, lalu gelap semuanya, lalu di situ ada huruf-huruf, dan saya tidak bisa menemukan ujung daripada ilmu ini. Artinya ma'rifah Gusti Allah itu dia akan update terus sepanjang hidup kekasih tersebut, dia hamba tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini pada waktu yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.